sebenarnya. Kan lucu kan berkata udah siap operasi, tiba-tiba Balikin lagi ke ruangan. Ya kan? Ini apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Mas Joni. Sekarang kita berada di BC-nya SGS di anniversary yang keempat. 4 tahun nih ya. Nah, 4 tahun. Ya, kita di sini banyak mitra-mitra Gojek ini mau ngebahas tentang BPJS ya. BPJS yang dialami sama teman kita, saudara kita, Bang Tono, yang akan diteruskan sama yang punyanya channel Mas Joni. Silahkan. Oke, ini kali ini kita di sesi podcast pembahasan tentang laka lantasnya Bang Tono sendiri. Ini kita ingin dengar biar teman-teman ntar yang di luaran sana nggak simpang siur tentang pemakaian BPJS ataupun kegunaan dari si Gojek itu sendiri. Oke, nih biar sistem pas lagi penanganan di rumah sakitnya nggak melenceng. Pada waktu itu saya lagi kebetulan kibit kedua ya. Oh, kedua. Bisa kan dapat lagi, take off lagi, dapat kibit kedua. Itu mau penyelesaian order dari 7 pengantar apa 8 ya. Iya. Tinggal pengantaran yang ke lagi mengerjakan pengantaran ke 2 terakhir. Iya, 2 terakhir. Nah, BO lah ya. 2 terakhir itu. Oh, tinggal pengantaran 2 terakhir. Ya di otak kita juga udah semangat nih di 3. Iya, Udah makanya terakhir. B3 makanya gas. Ya, sebenarnya sih kita bawa motor itu standar ya Bang ya, nggak terlalu gaspol banget itu, tapi yang namanya kita insiden ya, kita hidup di jalan emang bener. Hidup di jalan itu ya amit-amit ya, kalau kita nggak ketabrak ya nabrak, ada aja lah insiden pada waktu itu. Kalau nggak salah ya tanggal 3 November November 3 November kejadiannya. masih anget tuh ya. Masih belum jam 3 sih itu, sekitaran jam segituan, dan jam 3 jam 4 lah itu udah sore bener, kurang lebih itu nggak ada 20 menit lagi itu udah kelar. Beat kedua itu. Nah, saya arah itu dari arah ya Kokas pokoknya ya. Kokas udah mau ke pengantaran itu area Tebet, yang mau ke Paldiam apa sih di situ? Gudang Peluru. Ya, Gudang Peluru. Ya, ke Gudang Peluru di situ. Putar balik lewat bawah ya. Kalau mau putar balik ya Jadilah saya insiden. insiden. Ini yang bocor itu Bagaimana aja? Oh, bibir. Ya, Kecium apa, Bang? Tapi enggak Bang, pas kejadian itu ada dari ada penanganan dari Gojek enggak? nah, kita hidup di jalanan kan memang sih perlunya ada komunitas pertama ya. Komunitas sama yang namanya ojol kan, meskipun kita nggak kenal satu atribut, mau ojol manapun kan langsung ada di TKP ya. Kita langsung langsung ke komunitasnya masing-masing, kita di komunitas sendiri. Ya alhamdulillah di situ banyak yang merapat. Terus ada juga kawan-kawan yang tiba-tiba nelpon ke kita kan ya, Bang, kronologi gimana, posisi di mana, Sherlock di mana. Nah, pas pada waktu itu ada juga yang nelpon minta data saya buat di-up ke ambulan Gojek. Itu memang di pikiran saya juga, emang prosedur kan memang seperti itu ya. Sedikit data kita dimasukin ke ambulan Gojek. Sedikit tahu kan kita yang namanya udah diojol ya agak paham lah itu. Nah, adalah nelpon kita dari utara kan, selatan juga URC ya. Udah Berarti banyak tuh. banyak, alhamdulillah. Tapi pas masuk ambulan dapat penanganan ini enggak, medis atau apa? Ada. Iya. Oh, ada. Hitungannya P3K dulu pertama. Jangan geser lah. Maksudnya kita kan udah dikasih tahu ambulan nih udah meluncur nih. Ya. Paling kurang lebih sekian menit. Estimasi lah. Nah, Ada nyampe kan. Udah. Nah, dari URC kalau nggak salah itu selatan apa ya selatan. Nah, ada yang datang duluan.
dia membersihkan luka saya. Hanya penanganan pertama kan, dibersihin. Nah nggak lama kita dari tim ambulan Gojek datang baru penanganan. Saya langsung gercep ya. Penanganannya apa? Penanganannya kita kan dibawa ke dalam kan ya. Ya. Nah, Dalam ambulan nih. di dalam ambulan dia udah langsung gercep, dia dibersihkan. Emang sih dia saya kan pertama kan Bang, kayaknya luka saya ini emang agak parah nih emang. Oh, iya, orang darah udah kemana-mana ya pasti ya Bang ya. Jempol kalau dimasukin ke sini masuk. Masuk Bang, masuk. Untungnya yang ya bukan untung ya itu ya kan. Yang atasnya itu ini bibir yang atas ini itu sudah sampai robek. Ada sisa kan. Itu kalau misalkan sampai robek ya mungkin ke sini. Lah. Ayo. Mungkin gitu. Iya, mungkin kan gitu. Gitu. Berarti dari pihak ambulan sebenarnya dia cuman bisa ngejahit dari luar ya, aja ya. Nah, saya itu kan nanya, Bang, ya memang ada informasi juga dari ambulan juga ada sih bisa sampai penanganan ke jahit. Ya, itu. Cuman saya bilang, Bang, ini kalau jahit juga nggak apa-apa, bilang gitu kan. Tapi kayaknya ini emang Nyampe dalam. Jempol gitu. masuk. Kalau misalkan mau dimasukin dia emang masuk. Aduh, kalau begini memang sih rekomendasinya memang ini harus penanganan pihak rumah sakit. Oh ya udah deh, soalnya kan kalau saya sendiri memaksakan ya takutnya kan kenapa-napa. Komplikasi. Itu takutnya kan ada itu. infeksi apa ya gitu. Nah, dan kebetulan abang ini peserta BPJS ya. ya saya peserta BPJS juga. Nah, tapi petugas medisnya itu saya lupa namanya. Kan Satgas juga kan ada di situ koordinasi. Nah, udah gitu, Bang, ini aja saya kan terdaftar di BPJS yang TK kan. Itu yang langsung potong Dari aplikasi dari Gojek. aplikasi ya. Potong dari aplikasi Gojek. Itu ada itu sama saya juga terdaftar di ada yang BPJS BPJS biasa. yang kesehatan itu ada itu. Oh, yaudah kita Langsung go ke rumah sakit. gas gitu kan ya. Tapi rumah sakitnya dipilih dari sana apa abang yang milih pas waktu itu? Terdekat biasanya. Kalau saya terdekat, pokoknya saya ikut aja, ikut Oke, langsung oke. dikawal, itu kawal sama itu kan udah langsung gas. Iya. Kalau yang kawan-kawan ojol yang lain kan memang udah langsung banyak yang ngebuka jalan tuh Iya. kan. Kita nggak tahu lah ya. Iya. Penting intinya Kondisinya udah iya, udah tapi sakit emang- aja lagi ya. Iya emang bener di lapangan emang ya salutnya sama ojol itu gitu. Respect lah. Sakit kan ya, udah ke rumah sakit kan langsung ke IGD kan ya. Kalau Iya. saya kan nggak ngurus apa-apa kan gitu kan. Iya, Emang iya, ada bener. pendamping. Nah, di Oh, situ. berarti pendampingnya dari Satgas dulu waktu itu. Ya ada, Ambulan. dari situ dari tim ambulan juga udah masuk ke dalam. Dan Terus komunitasnya ada ya? Ada kita komunitas. Dari SKS sendiri, Bang Muhar sebagai ketuanya ini kan Bang sebagai Muhar ada juga, terus yang lain pada merapat juga. Wah, Itu iya. bikinin kronologi semua kan. Saya langsung di komunitas IGD, yang kuat. udah di IGD langsung diurus gitu, dibersih-bersihin. Ya diinfus Nah, segala udah tinggal macam. nunggu, udah suntik, udah nunggu. Kalau mengenai berkas-berkas persyaratan itu kan saya hanya dipintain KTP sama kebetulan kan BPJS TK-nya saya udah dicetak. Kartu Oh, udah dicetak punya kartu. kartunya nih. Terdaftar tahun 2000 berapa? 2019 atau 2020? Udah lama juga sih. Lama. Oke. Gitu. Ini mungkin saya pengen nanya emang yang apa pengurusnya atau ketumnya ini. Nah, Ya. sebagai perwakilan dari Gojek juga sebenarnya dia. Ya kebetulan waktu itu aneh sebagai ketum ya, jadi aneh bertanda tangan sebagai penanggung jawab untuk pasien. Iya. Ini yang aneh tanya Kenapa sih katanya dipersusah? Kenapa? Sebenarnya mungkin bukan dipersulit ya, mungkin karena kita baru pertama kali ngurus, jadi kita ada kesalahpahaman waktu Administrasi mungkin ngurus ya. administrasinya. Ada bagian di kronologi yang kita pikir itu di lapangan memang begitu, cuma dari pihak sananya mungkin berpikir itu nggak wajar. Iya. Karena Tapi kan mungkin ya itu karena yang kita pahami dengan yang mereka tahu itu
kurang sinkron berarti Nggak ya. sinkron, ya. Aduh. Dan kebetulan ya aneh kan juga kan ngebit juga. Jadi kejadiannya kan sore ya. iya, Jadi kan jadi waktu itu ada miskomunikasi karena kalau dari kita kan begitu terjadi insiden laka, itu orderan kan dibatalin. Nah, sementara pihak BPJS-nya ini enggak, entah dari BPJS atau dari rumah sakit ya, itu nggak paham kalau orderannya dibatalkan itu emang sesuai SOP. Jadi dipikirnya orderan dibatalin kenapa dimasukin kronologi. benar. Yang saya bingung dan kecewa ya, Masalah kronologi ini aja nih, pasien yang udah masuk ruang operasi nih, udah siap tindakan, udah disuntik bius, dikeluarin lagi. jadi dikeluarin lagi itu gara-garanya apa sih? Jadi Ya gara-gara kronologinya dianggap nggak sesuai fakta, Nggak real. nggak real. Padahal ya karena miskomunikasi aja, mereka nggak paham gimana kinerja kita, SOP kita. Sementara saya waktu itu nggak ada di lokasi karena saya juga kan ojol juga, nyari duit juga di jalan. Nggak mungkin berarti saya itu standby 24 jam di situ. bisa aja karena masih ada ini ya, dia merapat ke rumah sakit kan ya, terus menjadi penanggung jawab di situ, tapi sementara kan dia juga kan ada paket yang harus diantarkan, jadi belum free dia mengenai waktunya gitu. Nah, mungkin kayaknya sih tahu gua sih kejadiannya kan pas hari Jumat atau Sabtu ya? Hari Jumat Jumat Saya sore, kejadian Jumat. malam satu. Jadi sorenya udah jadi penanggung jawab ya. Ya. Pas lagi masuk ke rumah sakit. Iya gede. Jadi Gede. kondisi pagi ente pulang dulu ya ke rumah istirahat. Pagi di rumah. Ternyata dari pihak rumah sakit menghubungi biar kronologinya di-up lagi gitu dari rumah sakit berarti ya. Iya, sementara yang di rumah sakit itu bukan saya yang jaga waktu Beda itu. kawan. Karena Iya, saya harus iya, berangkat. Ini Pak, Kan lucu kan berkata udah siap operasi tiba-tiba di Balikin lagi ke ruangan. ini apaan nih kan begitu. Lagi Udah di pick up diatur. Sebenarnya kalau saya pribadi gini, kalau saya kan memang ada pernah satu waktu itu menangani kecelakaan yang menggunakan BPJS. ya. Nah, kalau saya pribadi itu pengennya ketika memang ada kejadian seperti ini, teman-teman bisa ngerasain nih atmosfernya kayak gimana, terus susahnya mengurusnya seperti apa. Soalnya nanti ketika emang teman-teman udah menjalani langsung, teman-teman tuh pasti akan lebih tahu nih paham. plus minusnya seperti apa. Sebenarnya Jumat itu Bang Tono pas kecelakaan itu Bang Tono langsung hubungin saya. Dan memang untuk penanggung jawab sendiri kebetulan Bang Muhar yang terdekat, akhirnya ke Bang Muhar. Nah, saya sebenarnya mencoba untuk tektokan dulu sama Bang Muhar sama beberapa teman-teman dari SGS itu supaya bisa dari jauh nih. Cuman kok pas waktu di hari Minggu saya coba ke rumahnya Bang Muhar, saya tanya, ini Bang Tono ini udah sampai mana? Ternyata ada satu obrolan seperti itu, mau dioperasi di hari Sabtu, tapi ternyata karena berkasnya itu enggak apa gimana? kurang Stop. Ada tukang es nih. Bang, es bang. Ikan dulu. susu siapa tuh? Diminta sama Bapak. Nah, inilah. Udah, pesan satu lagi. Lanjut. Gimana? Satu lagi dong susu. Oke. Itu susu punya siapa? Punya saya. Udah, satu lagi. Oke. Nah, pas waktu saya ke Bang Muhar, saya coba tanya lagi kronologi apa di sananya seperti apa teman-teman dan Bang Tononya seperti apa. Ternyata kondisinya seperti itu. Jadi pas waktu Bang Tono udah masuk pagi itu buat operasi, ternyata dikeluarkan lagi karena emang berkasnya belum lengkap. Saya tanya nih sama Bang Muhar, kira-kira pendapat teman-teman seperti apa nih tentang BPJS? Wah, Negatif apa positif? bener. Nah, Katanya mau di-join ya? nah, Wah, iyalah. Gimana buset udah? Harusnya Kenapa udah sih? ada tindakan malah di cancel sampai Iya. berlarut-larut gitu loh. nah itu yang akhirnya saya tanya, ternyata jawabannya dari teman-teman malah berpikiran negatif dan dari pihak keluarga mau ngeluarin Bang Tono dari rumah sakit karena nggak ada tindakan dari BPJS.
ya udah saya mau nggak mau udahlah kita ke sana, kita coba di mana sih salahnya, kita cari tahu dulu. Pas saya ke sana dan minta berkas untuk lihat ada masalah di mana, ternyata itu benar kata Bang Muhar. Pas Bang Muhar jadi penanggung jawab utama, itu ada satu miskomunikasi di mana ada satu data yang dianggap dari BPJS itu nggak valid, yang tadi bilang ada orderan yang tercancel. Ntar dulu. Setahu saya kalau BPJS itu kan ini selama kita keluar dari pintu nyampe kita pulang lagi dari pintu itu udah tanggung jawab BPJS. Terus kalau masalah orderan kan nggak nyangkut itu. Betul. Tapi yang jadi masalah tuh gini, ini Bang Tono ini harusnya itu nyelesain order sampai gudang peluru. Harusnya seperti itu, karena arahnya ke gudang peluru. Tapi sebelum nyampe sono kan dia ke lantas. Betul. Lah prosedur dari Gojeknya ketika emang ada seperti itu, ordernya di cancel karena barangnya dibawa. Akhirnya anggapan dari BPJS itu Bang Tono itu karena orderan terakhir di Casablanca, mereka mikirnya, loh ngapain nih orang kok bisa sampai gudang peluru. Ini lakanya tuh di daerah sekitar gudang peluru. Gitu. Nah, kan bisa pikirin sama pihak BPJS-nya, wah jangan-jangan nih nggak kerja tapi lagi main. Nah, di Gitu. situ sebenarnya misnya BPJS yang nggak paham dengan kinerja kita. Kenapa nggak nanya dulu ke yang bikin kronologis? Bener. Itu Ya berarti kita memang BPJS itu memang selama ini khususnya agent yang ada di rumah sakit ya. Iya. Kan agent ya kan. Biasanya kan itu Jangan. kan ada ya tiap itu juga ya. Ataupun mungkin orang BPJS sendiri juga memang ya kan memang nggak ngasih edukasi ke para agentnya ataupun ke stafnya. Nah, Karena hitungannya kan BPJS tenaga kerja itu kan kita keluar pintu rumah sampai masuk ke rumah lagi Dengan niat kerja. ya kan dengan kerja apapun kerjaan kita itu ya kan Betul. itu di cover. Nah, Cuman itu asumsi saya juga begitu. ya memang seperti itu. Itu pun sempat dibahas di tahun 2021 ya kan. Cuman ini cuman nimbang orderan. Kok tiba-tiba ya kan ini jadi apa ya? Jadi kendala nih. benar. Ya kan jadi kendala. Ya sekarang ini orang lagi sakit. Ya kan harus ada tindakan secepatnya. Ya kan Udah masuk ruang lagi. udah masuk ruang lagi. Kita bayar nih. Tapi cuma gegara apakah memang ini aturan dari BPJS-nya ataukah memang ini ya kan Komunikasi ya. ataukah memang ini ketidakmampuan ataukah di luar kepengetahuan si agentnya sendiri. Harusnya sih nggak perlu terjadi. Betul. Apalagi ini kan asuransi ya kan. Iya. Cuma Potong, namanya ya, kan dipotong. namanya cuman BP Jam Sostek ya kan atau mungkin bahasa kita mulut kita BPJSTK seperti itu. Nah, Mm-mm. saya coba terangin dulu supaya teman-teman, karena pas waktu itu wah kayaknya crowded banget tuh. Ya. Sampai saya dengar tuh katanya rumah sakitnya itu mau di-join tuh pada waktu itu. Ya, Sampai ada yang mau nyamperin ke Cilincing. Lah, makanya sampai teman-teman tuh ngerasanya kok dipersulit ya BPJS. Iya, jelas Gitu. dipersulit. Betul. Nah, makanya yang terjadi itu sebenarnya miskomunikasi aja, entah dari agennya atau emang dari administrasi dari rumah sakit. Tapi selepas dari itu, ketika kita udah mencoba untuk memberikan satu pemberitahuan sama pihak BPJS-nya, akhirnya karena memang ada masalah di miskomunikasi, yang jaga pada waktu itu bukan penanggung jawab utama dan tanda tangannya bukan penanggung jawab utama, itu yang menjadi satu permasalahan. Nggak boleh juga ternyata ya. Betul, karena nantinya semua berkas itu harus penanggung jawab utama yang bertanda tangan. Dan ketika kita bicara BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Gojek ataupun BPU, itu nggak harus HRD karena kita BPU bukan penerima upah. Iya. Jadi cukup BPU bukan penerima upah. bukan penerima upah. Nah, jadi yang wajib menjadi penanggung jawab utama itu cukup Satu orang aja. satu orang aja, dan itu struktur dari komunitasnya aja, mau baik itu ketua, wakil ataupun siapa yang bertanggung jawab Dari awal di sampai sini. akhir. Nah, ini yang menjadi permasalahan kemarin. Ternyata pas kita lihat berkasnya, yang bertanggung jawab itu ada beberapa orang. Ada 2 orang, Bang Muhar
sebagai penanggung jawab utama, dan satu lagi orang yang pada waktu itu menjaga Bang Tono di pagi hari. Oh iya, pas hari Senin, Sabtunya yang jaga beda Iya. orang. Nah, setelah kita telusuri, terus itu kan ada 2 kelengkapan yang kurang. Yang pertama itu tanda tangan keseluruhan dari Bang Muhar, dan satu lagi surat keterangan polisi. Setelah kita lengkapi pada hari itu, langsung di ACC pas di hari Minggunya. Jadi permasalahannya cuma 2 itu aja. Setelah kita konfirmasi ke pihak BPJS, akhirnya di Minggu malam ya Bang. Minggu malam udah ada info. Udah ada info. Minggu malam itu udah ACC untuk penindakan. Nah, ini yang kadang itu teman-teman itu salah kaprahnya di situ, missnya di situ. Akhirnya itu yang menghambat gimana caranya si korban ini bisa ada penanganan. Begitu. Oke. Dari saya sendiri sebenarnya pengen nanya banget nih, guna Gojek di sini di BPJS sebenarnya apa sih? Oh, sebenarnya Bang, kalau di Gojek itu sendiri, karena kita BPO, dia itu sebagai pemotong aja, pemotong pembayaran per bulan. Oh, ini buat pengetahuan teman-teman ya, berarti BPJS di sini sebenarnya dia buat sendiri aja nih. Jadi pihak aplikasi yang ada, BPJS yang ada di Gojek itu dia cuman via aplikasi Gojek. Jadi penanganan full itu tetap BPJS, bukan si Gojeknya ya. Gojek ini cuma mempermudah kita untuk pembayaran. Oh, ini garis bawahnya nih. Jadi bukan masalah Gojek nggak mau nggak, ini cuman dia cuman aplikasi perantara mempermudah pembayaran. Iya, jadi kita semua itu bisa ngurus sendiri. Nah, makanya dari Dan harus bisa sebenarnya, bukan Betul. harus sendiri, harus bisa. makanya dari apa yang kita dilalui sama Bang Tono dan teman-teman di SGS, harapannya ke depan ketika emang ada yang memang udah terbackup dan terdaftar sebagai anggota terdaftar di BPJS, itu kita bisa bantu, bukan kita lempar-lemparan. Bentar, maaf, Kak Aneh, stop lagi nih. Ini kan kita udah terdaftar di BPJS ya, udah terdaftar nih. Apakah di sana kita bisa langsung datang begitu aja atau gimana nih? Harusnya kan, setahu saya sih emang katanya sih ada aplikasi JMO nih. Kalau udah terdaftar di situ, apakah di JMO kita terdaftar juga sebenarnya? Harusnya iya, karena gini, kita itu ketika memang pengen tahu kita terdaftar atau tidak, itu di swadaya itu ada kelihatan. Nanti akan ketika kita di swadaya, nanti cari aja di BPJS-nya. Kalau emang Aktif ya? ya kalau emang aktif, gak usah bingung-bingung. Kalau ibarat kata nanti dia itu terdaftar, ketika kita nemuin teman-teman yang kecelakaan, tinggal minta aja KTP-nya, karena semua terkoneksi sama KTP ya. Ini KTP gitu. Nanti dikasih ke pihak rumah sakit nanti akan bantu untuk melihat apakah ini peserta aktif BPJS atau bukan gitu. Nah, ini terlepas dari apapun itu, kemarin plus minusnya yang kita harus kasih ke teman-teman, jangan takut untuk mendaftar di BPJS, karena di BPJS ini setidaknya membuat kita nyaman untuk bekerja dan keluarga di rumah itu merasa aman. Betul. Itu yang harus kita pahamin, karena saya pribadi pernah nanganin di mana ada satu driver yang mau kecelakaan dan dia nggak punya yang namanya asuransi. Kalau Bang Tono nggak pakai BPJS, itu biaya operasi kemarin kira-kira nih habis berapa? Ya, lumayan sih. Bukan lumayan lagi, emang bikin sakit gigi. Dari yang saya lihat sih, untuk tindakannya aja ya itu udah di atas 10. Tindakan doang, belum Hampir 20 lebih lah. Belum lagi rawat inapnya itu berapa hari. Ya, seminggu. Seminggu. Dan kalau itu nih nggak bisa ke cover sama itu ya, yang BPJS yang kesehatan kan ya? Oh bisa. Oh, bisa. Jadi sebenarnya kalau ibarat kata kita bicara kecelakaan, itu kalau ibarat kata mau pakai BPJS kesehatan, itu harus tercover dulu nih sama yang namanya Jasara Harja. Jadi lebih persyaratannya Double. double. Jadi nanti diurus dulu Jasara Harjanya. Nah, Di Jasara Harja itu kan ada limit tuh. Iya. Kalau udah ngelewatin dari limitnya, nanti pihak rumah sakit akan mengarahkan ke BPJS kesehatan supaya nanti biaya unlimited. Jadi tenang aja. Kalaupun kita
nggak tahu nih, Ya. semisal teman kita itu aktif atau enggak sebagai peserta BPJS, tapi kita tahu nih apa namanya kita tahu kita pegang nih KTP-nya, kasih dulu ke pihak rumah sakit biar dicek supaya nantinya kalau memang bisa terdaftar pakai langsung BPJS kesehatan ketenagakerjaan. Kalau memang tidak terdaftar, kita sebagai komunitas coba urusin jasa harjanya dulu, dan ketika dia punya BPJS kesehatan nanti biar di backup sama BPJS kesehatannya gitu. Yang penting gini teman-teman, jangan menganggap enteng apapun yang kita lakuin, karena kita ini kan ada di jalan. Nah, Itu tuh. kita perlu ada bener. Kita kan ada di jalan yang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di jalan. Setidaknya kita harus punya yang namanya tabungan. Tabungannya itu asuransi, supaya ya itu yang saya bilang, ketika kita bekerja nyaman, yang di rumah pun merasa aman. Cuma sebulan itu 16.800 itu udah terbackup yang namanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Kalau kita mau kalau semisal kita mau nambah, ada yang namanya JHT, jaminan hari tua, tambah 20.000. Tinggal nambah 20.000. Bener. Oh, itu tabungan Bisa diambil. Kalau memang mau menabung. Ketentuannya apa tuh kalau bisa diambilnya? Nah, kalau ketentuannya nanti kita bisa cari di Google sendiri. Dan mungkin ada satu hal lagi nih ke pihak Bang Tono sendiri. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya. Buat teman-teman yang kemarin mungkin lagi Iya, benar. ada waktu buat Bang Tono. Saya mungkin dengan kejadian laka kemarin kan ya, buat kawan-kawan semua, termasuk kita ojol ya, karena kita ojol lah, hidup di jalanan, dianjurkan yang belum terdaftar BPJS segera daftar itu. Apalagi kalau kita di ojol kan ya, di aplikator pembayaran kan bisa langsung dipotong dari saldo kan ya. Iya, Dari dipermudah. saldo, dipermudah. Via Gojek. Tuh, kita harus punya proteksi lah biar yang dikatakan Bang Satya itu aman, keluarga juga nggak merasa was-was. Dan keduanya, saya mungkin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu saya, kawan-kawan komunitas, Bang Muhar beserta kawan-kawan SGS, terus Bang Satria juga, WRC sama Timur. WRC di Timur Timur, Selatan. Selatan itu dari tim ambulan Gojek, dari tim Satgas, sama ya URC Selatan, sama Dari Polres Jatinegara yang juga iya dari Polres banyak juga Jatinegara. ya. Iya. yang Sama ini membantu. Bang Egi juga ada, Polap itu kawan-kawan yang lain juga. Ya, itu dari pihak Iya. WRC Utara dia. Ya, terima kasih banyak yang sudah mengkondisikan saya dari awal saya laka sampai proses ke rumah sakit sampai saya keluar. Itu semoga kebaikan kalian semua bisa dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Oke, mungkin ini Bang Muhar mau ada kata-kata apa, Bang? Ya, pesan saya terakhir ya. Kita ini ojol mencari nafkah di atas aspal. Setiap kilometer yang kita lalui di jalan menambah banyak resiko terjadinya kecelakaan. Jadi, daftar BPJS TK agar kita aman dan keluarga nyaman. Terima kasih. Oke, teman-teman, jangan lupa kita hidup jalan ya kan, kita harus punya proteksi diri baik kesehatan maupun tenaga kerja ya kan. Untuk kita ya kan yang ojol yang bukan penerima upah ya kan, kita bisa kok daftar BPJS ya kan tenaga kerja, atau pada umumnya bisa BPJS BB Jam Sostek ya. Untuk pendaftaran nanti teman-teman bisa lihat di link ini ya. Oke, jangan lupa ya kan, ini untuk kita ya kan, untuk keluarga kita juga, untuk backup kita juga. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini aja ya. Kalau ada pertanyaan atau ada apa, silakan komen aja di bawah. Mungkin di sesi berikutnya akan kita bahas ataupun kita langsung jawab di video ini juga. Jangan lupa ikutin terus kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.